Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syamsuddin di channel Ruang Belajar PKN. Di video kali ini saya akan coba untuk membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Namun sebelum kita memulai penjelasan dalam video ini, saya ajak kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Seiring dengan doa tersebut, semoga wabah di negara kita COVID-19 juga cepat berakhir sehingga pembelajaran kita di kemudian hari itu bisa dilaksanakan dengan cara tatap muka. Baik-baik, teman-teman, video kali ini seperti kita bahas di awal adalah membahas tentang substansi HAM dalam Pancasila. Nah, apa itu substansi? Substansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah isi pokok atau inti. Maka ketika kita berbicara substansi HAM dalam Pancasila berarti kita membahas tentang isi pokok HAM dalam Pancasila. Isi pokok HAM atau isi pokok Pancasila itu setidaknya menganut 3 nilai. Yang pertama mengandung nilai dasar. Kemudian yang kedua mengandung nilai instrumental, dan yang ketiga mengandung nilai praksis. Nah, ketiga nilai ini akan kita bahas secara rinci pada pertemuan hari ini. Tonton terus dan simak terus video ini sampai dengan selesai. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang nilai dasar. Nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat 5 nilai yang terdapat dalam Pancasila. Apa saja nilai yang terdapat dalam Pancasila? Yang pertama tentu kita tahu adalah nilai ketuhanan. Dalam nilai ketuhanan ini mengedepankan bahwa tiada makhluk yang lebih tinggi, bahkan tidak ada makhluk yang menyamai selain Tuhan. Artinya kita menempatkan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan bahwa manusia itu mempunyai derajat yang sama, tidak boleh dibedakan berdasarkan ras, suku, budaya, warna kulit, gender, dan sebagainya. Artinya kita dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai manusia yang memang berbeda-beda. Dan perbedaan itu tidak boleh kita jadikan sebagai celah untuk saling membenci, celah untuk saling tidak menyukai. Sebab yang namanya manusia itu memiliki derajat yang sama. Membedakan kalau kita kaitkan dengan nilai ketuhanan adalah iman dan takwanya seorang manusia. Kemudian nilai yang ketiga yang terdapat dalam Pancasila adalah nilai persatuan. Dalam nilai ini berkaitan bahwa kita sebagai negara harus mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, ketika ini sudah kita junjung tinggi nilai persatuan ini, maka tidak ada istilahnya konflik, saling harga menghargai terjadi, saling mengisi kekurangan antara satu dengan yang lain pun bisa dilakukan. Karena nilai persatuan ini mengajarkan kita tentang dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi, maka kita satukan sehingga menjadi kuat. Tidak semua orang punya tenaga, tidak semua orang pintar, tidak semua orang memiliki kemampuan dalam hal bidang ekonomi. Tapi ketika orang yang punya tenaga kemudian berkolaborasi dengan orang yang pintar, berkolaborasi dengan orang yang mempunyai perekonomian yang kuat, maka 3 kolaborasi ini akan mampu berbuat sesuatu. Nah, yang keempat itu ada yang namanya nilai kerakyatan.
Nilai kerakyatan ini mengajarkan tentang bahwa segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Jika ada kendala, jika ada perbedaan pendapat, tidak perlu disikapi dengan cara kekerasan. Akan tetapi bisa dilakukan dengan cara bermusyawarah, bermufakat. Yang kelima, tentu yang diinginkan oleh Pancasila adalah kita mempunyai junjung tinggi yang namanya nilai yang mempunyai keadilan. Nilai keadilan ini tentu hal yang mudah untuk disebutkan, namun cukup sulit untuk dipraktekkan. Apakah tidak bisa dipraktekkan? Bisa. Hanya saja kita perlu pencermatan yang begitu dalam sehingga kata adil itu bukan berarti dibagi rata. Sebab sesuatu yang dibagi rata belum tentu dikatakan itu adil. Baik, yang kedua kita masuk ke nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran yang secara khusus penjabaran dari nilai-nilai dasar. Nilai instrumental merupakan pedoman dalam pelaksanaan nilai dasar yang berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Nah, ketentuan-ketentuan konstitusional di Indonesia ini menurut tata urutan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tata urutan yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPR atau ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, baru berikutnya adalah peraturan presiden. Yang berikutnya adalah peraturan daerah provinsi, dan berikutnya yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten kota. Kenapa ini diatur sedemikian rupa sehingga terjadilah susunan secara hierarki dari yang level tertinggi sampai level terendah. Susunan ini dimaksudkan agar dalam penyusunan peraturan yang saya katakan tadi sebagai penjabaran dari nilai dasar itu tidak saling tumpang tindih peraturan. Maksudnya adalah ketika Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan sesuatu, maka tidak boleh ditentang oleh undang-undang yang berada di bawahnya. Dengan kata lain, undang-undang yang berada di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Jika terjadi pertentangan, maka undang-undang yang berada di level bawahlah yang mesti harus direvisi atau bahkan boleh dihapuskan. Nah, ini adalah nilai instrumental. Nah, nilai dasar tadi yang 5, kemudian bagaimana nilai dasar itu bisa terwujud, maka diciptakanlah yang namanya nilai instrumental dalam bentuk undang-undang dasar. Nah, Undang-Undang Dasar kita yang mengatur tentang HAM sudah jelas, itu terdapat di pasal 28A sampai dengan di 28J. Silahkan dicek isi bunyi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang HAM. Kemudian dalam undang-undang pun diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Ini juga khusus membicarakan tentang HAM. Kemudian yang terakhir saya akan sampaikan yaitu nilai praksis. Nilai praksis ini adalah merupakan nilai realisasi dari nilai-nilai instrumental. Jadi ketika kita dalam pergaulan sehari-hari, dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, artinya kita tidak pernah melanggar aturan. Kemudian apa yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang dasar, maka disitulah sudah menjalankan yang namanya nilai praksis. Ini adalah sedikit penjelasan tentang tiga nilai substansi
hak asasi manusia dalam Pancasila. Baik, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa cepat selesai sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung seperti biasa dengan cara tatap muka. Untuk itu saya himbau untuk yang kesekian kalinya, jangan pernah lupa gunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Kemudian cuci tangan kalian dengan air mengalir dan pakai sabun. Dan terakhir, kurangi, bahkan jangan lakukan kumpul-kumpul yang tidak jelas. Saya cukup. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.